tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu shadaqatit tatawwu'i ay an-nafli. Bab shadaqah tatawwu' yaitu an-nafli, shadaqah sunat. At-tatawwu' arti asalnya sukarela, itu shadaqah sukarela. Ya, maraju sudah mau dititah macam wa. Ini dititah macam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, sab'atun, ada 7 perkara, ada 7 orang, yudhilluhumullah, yang Allah akan menaungi mereka, bidhillihi, dalam naungannya, yauma, pada hari, la dhillah, tidak ada naungan, illa dhilluhu, kecuali naungan dia. Wa dzakarul hadits, maka ia menyebutkan hadis, wa fihi, dan padanya, salah seorangnya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui, shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiku, apa yang diinfakkan, yaminuhu, tangan kanannya. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Wa dzakaral haditsa fi ti'adadis sab'ati wa hum al-imamul adilu wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih azza wa jalla, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a ala dzalika waftaraqa alaihi, wa rajulun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Nah, baru yang kemudian, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, muttafaqun alaihi. Fi ti'dadi, apa ti'dad? Adad non adad ma'dudah, ayyaman ma'dudah, bilangan, maksudnya rincian. Rincian yang 7 itu, wahum, yang pertama, al-imamul adil, apa? Imam yang adil. Yang kedua, wasyabun, apa syabun? Anak muda. Nasya'a, apa nasya'a?
yang tumbuh fi ibadati rabbih, dalam ibadah kepada Rabbnya azza wa jalla. Dalam riwayat lain ada tambahan hatta tawaffa alaihi, sehingga mati dalam keadaan ibadah juga. Karena percuma aikar morana rajin ibadah geus kolotna ngadol. Dan itu banyak terjadi ketika pemuda Persis aktivis eureun jadi pengurus eureun we ibadahna ge ngaleungiting ka mana nepikeun ka kolot. Jadi ini satu keistimewaan kalau ada anak muda tumbuh dalam ibadah kepada Rabbnya, karena umumnya anak muda itu senangnya apa? Mabarnya, sesareri berarti wasop. Mabar resepna teh begadang, ulin, futsal, sok pemuda kegiatan ngaji mata raya, kegiatan olahraga hararaya. Nah ini berarti saking istimewanya maka dijadikan fasilitas khusus, ya diberikan keistimewaan khusus nanti pada hari kiamat. Warajulun seseorang yang qalbuhu hatinya mu'allakun tergantung bil masajid di masjid-masjid. Apa maksud tergantung ini? Dalam riwayat lain min hubbihi, karena cinta masjid. Apa kriteria cinta masjid ini? Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari di bab fadli man yantadirus sholah, orang yang menunggu sholat. Jadi di hadisnya itu kan dia sudah datang ke masjid meski belum azan. Turajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia paling awal datang ke masjid dan paling akhir pulang dari masjid. Dalam riwayat lain ini termasuk riba, ya, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat wajib sesudah sholat sunat. Jadi kalau santri yang hatinya tergantung di masjid, sebelum asar dia sudah sholat tahiyatul masjid di dia, lain ke ngadagoan adan, can adan mah can araridit ka masjid. Nah itu berarti belum qalbu mu'allaqun bil masajid. Langka kan yang seperti ini, langka ya? Langka. Adan ge panol-anol kan. Maka dari itu diberikan keistimewaan khusus. Yang keempat, warajulani. Apa warajulani? Dua orang tahabba, saling mencintai fillah, karena Allah, ijtama'a ala dzalik, bersatu atas itu, maksudnya atas cinta, waftaraqa alaihi, dan ketika berpisahnya pun ada dalam cinta. Jadi selamanya ada dalam kecintaan kepada saudara. Ketika bertemu, ketika tidak bertemu. Saudara di sini bukan saudara sema'had saja, bukan saudara sejamiyah saja, tapi saudara se-Islam. Innamal mu'minuna ikhwatu. Jadi kalau santri di sini ngewa ke orang NU, ngewa ke orang Salafi, tamal menang di dia. Ya. Selama dia saudara semuslim, bukan orang fasik. Orang fasik dikecualikan ya. Wa karraha ilaikumul kufra
wal fusuqa wal isyan. Itu kan sebelumnya kan? Ya, baru kesananya innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi selama tidak kafir, selama tidak fasik, selama tidak ahli maksiat, maka harus saling mencintai. Kalau malah saling melemahkan, saling dedetkeun, saling cekek, nah itu berarti tidak dapat keistimewaan dari Allah pada hari kiamat. Warajulun seorang lelaki da'atuhu yang diajak imra'atun. Apa imra'atun? Perempuan. Zatu yang memiliki mansobin, kedudukan. Beunghar, anak haji, anak ustad, anak jelma beunghar awewena teh. Wa jamalin, apa jamalin? Cantik, nya geulis, nya pinter, nya beunghar. Ngajak naon? Ngajak zina. Meski ada juga yang menyebutkan dalam riwayat lain ngajak nikah. Lelaki ini sudah menikah gitu, diajak poligami. Faqala, lalu dia menjawab, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau sekarang imro'atun zatu YouTubein, ya, wa Facebookin, wa Instagramin. Nah, saya banyak dina YouTube nu gadeuli soaya tara. Ah, sapi-api wae. Api apa? Ustad wae apa? Nah, ketika diajak ngararajakeun kan nyen videona teh nu ararane snack video naon deui TikTok nu ararane ngarah naon ngarah loba anu lalajo tuda'atuhum ra'atun, maka santri mengatakan ini akhafullah. Nah, apa maksud ini akhafullah teh? Lain ini akhafullah bari kikieuan we. Eta mah teh sieun ka Allah. Kalau aing mah belum teruji di sini mah ya, karena nggak ada santri akhwatnya. Nah, ujian sesungguhnya ketika ada santri akhwat. Kalau ada santri perempuan, ya teu santri perempuan tingali, nah. Jadi Anda belum dapat pahala di sini karena nggak ada santri perempuan. Coba saya santri perempuan, lalu santri perempuan itu menggoda pandangan, Anda mengatakan ini akhafullah atau tidak? Iya mah, mau menang pahala, maka kudu aya santri perempuan itu. Ada menang pahala. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Kalau konteksnya nikah, jadi daripada dia nambah istri lagi, lebih baik fokus ibadah kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya warajulun, apa rajulun? Zakarallah, zikir kepada Allah khalian, dalam keadaan kosong, maksudnya menyendiri, khalwat. Fafadat, maka berlinanglah ainahu, kedua matanya. Kalau hari ini banyak yang dikir sambil menangis, meujeul we daker di kameranya ku Trans TV, jadi jarang beleh. Atau meujeul we karena terbawa situasi, itu belum termasuk yang ini. Ini mah nggak ada orang lain, nggak ada kamera, nggak terbawa situasi, murni ya, ceritan dalam hatinya, zikirnya sudah betul-betul membuat dia takut kepada Allah sampai menangis, atau membuat dia rindu ya, sampai menangis. Nah, yang ketujuh, seseorang yang sodakoh dengan satu sodakoh
lalu dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kita lihat caranya. Qila al-muradu bidzilli al-himayatu wal kanafu kama yuqalu ana fi dhilli fulanin wa qila wal muradu dhillu arshihi wa yadullu lahu ma akhrajahu Sa'id bin Mansurin min hadithi Salman sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arshihi wa bi jazamal Qurtubi. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah pada hari kiamat? Ada dua. Satu, bermakna kiasan. Yang dimaksud dengan naungan di sini adalah penjagaan, himayah. Hamayahmi himayatan. Tanah yang dijaga namanya hima. Himallah. Wal kanaf. Kanaf itu kedekatan. Ya, kanaf teh merangkul. Kanaf. Jadi maksudnya 7 orang ini nanti dijaga oleh Allah atau dirangkul oleh Allah, didekatkan oleh Allah. Ulaikal muqarrabun, ya, karena sudah menjadi wasabiqunas sabiqun. Orang yang jadi pelopor di saat orang lain tidak, dia bisa. Di saat para pejabat banyak yang korup, dia adil, ya. Di saat anak muda senangnya main dan olahraga, dia malah senang ibadah. Kama yuqalu ana fi dhilli fulan, sebagaimana ucapan orang Arab, saya ada dalam naungan si fulan. Maksudnya saya ada dalam pengurusan, pengawasan, penjagaan si fulan. Seperti di sini santri di Baitur Rahman berada di bawah naungan yayasan, maksudnya dijaga, diawasi, dididik. Wakila, makna yang kedua, wal muradu dhillu arsy. Makna yang kedua adalah naungan dalam arti konkret dohir, naungan aras Allah. Karena dalam hadis lain disebutkan nanti ketika hari kiamat matahari didekatkan seukuran 3 mil. 3 mil itu kurang lebih 2 kilo. 2 kilo tidak ke mana? Ke Kota Baru, ya. Kota Baru nu belah dieu teh Cungtung. Nah, di Kota Baru matahari iri di panas mah. Panas. Keur halodo wae nu jarakna masih ratusan kilometer panas, apalagi dekat. Makanya nanti semua orang mengeluarkan keringat seukuran dosa. Ada yang keringatnya menenggelamkan dia, sampai dada, ada yang sampai memuncangan. Dan keringat itu nanti jadi balong, kolam. Dia mau bisa, anak di dia garing, ente di dinya tilelep ente. Jadi saurang lega gitu 1 hektar. Ke belah itu di situ jauh. Dan ini yang disebutkan di surat Al-Hijr Ibrahimnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat wa baruzu lillahil wahidil qahhar. Jadi buminya bumi yang sama tapi ganti lagi, langitnya langit yang sama tapi ganti lagi dengan langit yang baru. Kan langit yang itu mah sudah dihancurkan. Idza sama'u fatarat.
buminya sudah dihancurkan. Wa idzal ardu muddat. Diganti dengan bumi yang baru, matahari yang baru. Nah, pada saat itu hanya orang-orang tertentu yang jumlahnya kurang lebih 28 orang, di sini disebutkan 7. Itu yang aman dari sengatan matahari karena ternaungi oleh aras Allah. Iuh, naungannya kan iuh, ya iuh. Dan menunjukkan padanya, menjadi dalil padanya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari hadis Salman, ada 7 orang yang Allah akan melindungi mereka pada perlindungan arasnya dan dengannya memastikan Al-Qurtubi. Jadi kalau Al-Qurtubi memastikan yang dimaksud fi dhillihi di sini naungan aras. Jadi betul-betul iuh ku aras Allah, tidak la yarawna fiha syamsa wala zamharira, mual kapanasan. Wa qawluhu akhfa bilafzil fi'lil madhi halun bitakdiri qad. Akhfa di sini sebagai lafadz fi'il madhi tapi kedudukannya sebagai hal. Hal itu artinya keadaan dia ketika sodakoh itu menyembunyikan, tidak terang-terangan. Bitakdiri qad dengan makna qad, sungguh. Kemudian hatta la ta'lama shimaluhu mubalaghatun fil ikhfa'i wa tab'idus shadaqati min ma'dhanni ditasdid nun ar-riya'i wa yahtamilu annahu ala hadfi mudhafin ay man an shimalihi. Jadi la ya'lama man an shimalihi, itu maksudnya. Mubalaghatun, apa mubalaghatun teh? Kiasan yang berlebih. Jadi bukan makna sebenarnya. Fil ikhfa, apa ikhfa? Dalam hal menyembunyikan, tidak terang-terangan. Jadi bukan artinya tangan kirinya punya pengetahuan, bisa mengetahui, enggak. Maksudnya saking tersembunyi, orang yang paling dekat, yang satu tubuh dengan dia sendiri pun tidak tahu. Ini tangan kanannya nyumbang kemana saja. Ini juga jadi dalil nyumbang itu dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Wa tab'idu shadaqah, dan menjauhkan shadaqah dari potensi-potensi riya. Madzon itu praduga riya, peluang riya. Jadi bukan tidak riya saja, semua peluang riya, kemungkinan riya pun dia jauhi. Kalau sekarang sampai istrinya sendiri pun tidak tahu ini suaminya sedekah kemana saja, gitu. Karena yang paling dekat siapa? Istri, ya. Kalau Anda sampai orang tuanya sendiri pun, ya, sampai murabinya sendiri pun, sampai gurunya sendiri pun nggak tahu bahwa dia suka sedekah, tahan pikir itu. Ini langka, ya. Kebanyakan orang mau sedekah kalau terang-terangan. Kalau tidak terang-terangan, tara. Wa yahtamilu, dan mungkin juga annahu, bahwasanya itu ala hadfi mudhaf, ada mudhaf yang dibuang. Jadi tadi maksudnya man an shimali, sehingga tidak
tahu orang yang ada di kirinya. Jadi bukan tidak tahu tangan kirinya, tapi maksudnya tidak tahu orang yang di sebelah kirinya. Dua-duanya bisa dipahami, ya, tidak salah. Yang tadi juga sama. Dua-duanya maknanya bisa benar. Bisa dua-duanya yang dimaksud makna hadis yang tadi dibahas. Wa fihi dalilun ala fadli ikhfa'i shadaqati ala ibda'iha illa an yu'lama anna fi idhariha targhiban linnasi fil iqtida'i wa annahu yahrusu sirrahu anda'iyatir riya'i wa qad qala ta'ala in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Terus wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Jadi tubdu shadaqat ni'mah bagus, tapi kalau tukhfuha khairul lakum, lebih baik. Wasodaqatu fil hadithi ammatun lil wajibati wan nafilati fala yudhannu annaha khassatun bin nafilati haitsu ja'alahul musannifu fi babiha. Wa fihi dalilun ala fadli ikhfa. Apa ikhfa tadi? Menyembunyikan. As-shadaqati shadaqah. Ala ibda'iha. Apa ibda? Daripada memperlihatkannya, menampakkannya. Illa nonilah kecuali an yu'lama diketahui anna sungguh fi idhariha dalam idhar sebaliknya ikhfa menjelaskannya atau menampakkannya targhiban targhib mendorong linnasi orang lain fil iqtida. Apa iqtida? Qudwah hasanah, teladan kan qudwah. Fil iqtida dalam meneladani. Wa annahu dan sungguh dia yahrusu. Naon yahrusu? Haris, Ustaz Haris ya, menjaga. Usin menjaga, yahrusu Ustaz macul. Mangkana yuridu harsad dunya harsa nisaukum harsul lakum, ladang kan harsun. Sirrohu, sirroh itu maksudnya hatinya, yang tersembunyinya, hatinya, suara batinnya. Anda'iyatir riya, dari dorongan riya. Kata Ibnu Hajar, bagi ulama, bagi guru, bagi ustadz, maka yang terbaik memperlihatkan amal. Agar apa? Agar jadi teladan. Ada di bab riya di Fathul Bari. Karena ulama ustadz itu pasti sudah berhasil memanage ikhlas. Kesemua mungkin ada di riya. Saya pribadi kadang kapaksa ngomong lain hayang kapuji kumarane,
Moal ngaruh pujian ti maraneh menajan 1000 urang we. Suga naikkeun darajat dipuji ku santri moal. Naikkeun rotibah moal. Naikkeun kedudukan moal. Suga naik jabatan dipuji ku santri moal. Santri muji kaparaksa lolobana mah. Peda jadi santri mun teu muji bisi goreng nilaina gitu. Jadi teu butuh. Enggak butuh pujian dari kamu. Hayang kapuji ku santri naon teu manfaat. Ngadon jadi tambah dosa we. Ya. Tapi ustad memperlihatkan amal baik itu agar jadi teladan. Karena anak-anak muda nanti kalau tidak ada teladan mereka akan tahu kebaikan dari mana. Ya. Kalau orang-orang solihnya hanya menyembunyikan amal, kata Ibnu Hajar nanti hilang sunnah. Ya. Justru sunnah itu harus dihidupkan. Ya. Amal baik itu harus disuburkan. Kalau amal baik selalu disembunyikan ke ulama, atuh mana ke santri teh teu apa? Ya, teladan ngapalkeun Quran, ngaji Quran saha. Kudu ngaji Quran alus, saha contona? Ya, mun usah walid na jero hate we ngajarna. Atuh moal teladan. Jadi bagi ulama, bagi ustad, ya, ente mah santri keneh nya, tong-tong akal. Ya, mungkin jadi ustad itu dianjurkan untuk memperlihatkan amal. Dan sungguh Allah Ta'ala berfirman, jika kalian memperlihatkan sedekah fani'imma, fani'mat asalna fani'ma ma, sungguh baik hiya itu, fani'imma hi, sungguh baik itu. Tapi kesananya kan wa ing tuhfuha, kalau kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, langsung diberikan ke fakir miskin. Enggak usah lewat amil, enggak usah didata, ya. Enggak usah dilaporkan, langsung berikan ke fakir miskin. Enggak usah ngasih tahu istri, teu kudu bebeja ka tetangga, langsung we bikeun. Fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena bebas dari riya, ya. Bebas dari maudhonur riya, bebas dari peluang-peluang datangnya riya. Lamun kaamil bisi aya perasaan ngarah PJTU apal aya ge sok zakat, bisi aya eta. Wasodaqatu fil hadithi, dan sodaqoh dalam hadis ammatun. Apa ammatun? Berlaku umum. Lil wajibati, bagi sodaqoh wajib. Non sodaqoh wajib zakat. Wan nafilati, dan sodaqoh sunat di luar zakat. Fala yudhannu, maka tidak boleh disangka, annaha, bahwasanya itu khossatun, non khossatun, khusus, bin nafilati, untuk yang wajib. Arti asal nafilah itu tambahan, nafal, ya, tambahan nafilah itu bonus. Dina perang ada gonimah, ada nafilah, nafilah itu bonus. Haitsu, karena di mana ja'alahul musannif, penulis kitab menempatkannya fi babiha, dalam bab sedekah sunat. Jadi karena hadis ini ditulis oleh Ibnu Hajar dalam bab sedekah sunat, jangan dipahami ini berlaku untuk sedekah sunat saja, termasuk zakat mal, zakat fitri, ya, sebaiknya fa'ahfa, sampai istri sendiri, anak sendiri tidak tahu siapa saja yang disodakoi oleh dia dan berapa besar sodako dia. Wa'lam,
annahu la mafhuma yu'malu bihi fi qawlihi wa rajulun tasaddaqa fa innal mar'ata kadzalika illa fil imamati wala mafhuma aidan lil adadi faqad waradat khisalun ukhra taqtadil dhillah wa ablaghaha al musannifu fil fathi ila 28 khoslatan wa zada 'alaiha al hafidz Suyuti hatta ablaghaha ila 70 nilai 70 wa afradaha bitahlifi thumma lakhasaha fi qurrasatin sammaha buzuhul hilali fil khisalil muqtadiyati lidzilali ya, sajak puitis buzuhul hilal fil khisalil muqtadiyati lidzilal ya, kayak bulughul maram min adillatil ahkam gitu. Sajak wa'lam apa wa'lam tawilah annahu la mafhuma tidak ada mafhum. Maksud tidak ada mafhum di sini tidak ada mafhum mukhalafah, sebaliknya yu'malu bihi yang bisa diamalkan fi qaulihi dalam sabda Nabi wa rajulun tasaddaqa lelaki yang bersedekah jangan dipahami berarti perempuan tidak gitu, jangan. Maksud rajulun di sini mah perwakilan saja orang. Kenapa rajulun? Ya karena yang biasa punya harta rajulun, yang biasa berusaha rajulun, perempuan mah hanya menerima. Kalaupun sedekah tetap pahala mah kasalaki numerena, kecuali kalau perempuan itu usaha sendiri. Fa innal mar'ata maka sesungguhnya perempuan kadzalika demikian juga illa fil imamati kecuali dalam hal kepemimpinan. Kenapa? Boleh tidak ada pemimpin perempuan? Tidak boleh. Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'atan. Ya. Amron apa saja fi kulli amrin. Ya. Kalau kita menyerahkan urusan kita, urusan lelaki, urusan umat, urusan bersama kepada perempuan, nggak boleh. Mual untung. Baik itu mah urusan perempuan ya, yang sudah mafhum urusan masak, urusan dapur, urusan nyesel, ya, urusan pakaian itu kan ada di hadisnya ajari menjahit ya anak perempuan. Kalau laki-laki renang, ya, barang dahar. Jadi kalau urusan kepemimpinan berlaku mafhum, perempuan tidak. Wala mafhuma aidan dan tidak ada mafhum juga lil adad dalam bilangan. Ini disebutkan berapa orang di hadis ini? 7. Berarti bukan 7-7-nya. Bukan berarti ieu wungkul anu dilindungi di akhirat teh banyak. Di antaranya ini gitu. Nabi teh sedang ceramah ngabahas ayat 7-an, lain artinya 7-7-na. Cuma di antaranya 7 orang ini. Faqad waradat maka sungguh telah ada. Kalau waradat itu ada dalil, datang dalil wurud. Khisalun ukhra
sifat-sifat lainnya tak tadi yang memastikan adzillah naungan. Wa ablaghaha dan sampai dan menyampaikannya, maksudnya merincinya sampai akhir, sampai puncak. Al-musannifu, siapa al-musannifu? Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram. Tapi fil fathi dalam Fathul Bari ila 28 khoslatan, berapa? 28 sifat. Jadi opat hadis juga nama 7 kali opat 28. Kalau yang saya temukan di dalam Fathul Bari bab yang tadi man yantadhirus shalah fadlin tidharis shalah itu 14. Ada hadis-hadisnya ditulis di Fathul Bari. Kalau di sini katanya sampai 28, saya belum menemukan. Wazada, apa wazada? Dan menambah alaiha, atasnya Al-Hafidzus Suyuti. Al-Hafidz As-Suyuti. As-Suyuti ini yang nulis apa? Al-Itqan, Jalalain. Jalalain ini kan Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Muhalli. Jalalain, Al-Itqan, Tadribur Rawi, Jami'us Shogir, ya, kitab hadis yang abjad, mu'alif alif, ulah nubah, ulah Al-Jami'us Shogir. Yang nulisnya As-Suyuti, termasuk ulama yang pertama kali nulis sunnahnya maulid, Imam As-Suyuti. Ya. Husnul Maqsad fi ihtifalil maulid. Ya. Tujuan yang baik dalam upacara mauludan. Yang nulisnya As-Suyuti. Makanya saya sering mengatakan maulid itu bid'ah, tapi bid'ahnya mukhtalaf alaiha, dan kita harus toleransi. Kenapa? Karena yang melegalkan maulid sekelas Imam As-Suyuti, ya. Yang mungkin ada kitab tajwidnya, Ustaz Walidnya, tak hafal mana. Jadi beliau guru semua ilmu. Hatta ablaghoha, hingga sampai sab'in 70. Imam As-Suyuti mah dirinci nepikeun ka 70. Lain 7 dikali 10. Wa afrodaha bit-ta'lif, dan dia menghususkannya dengan satu karya tulis, satu buku. Tsumma lakhasha, kemudian meringkasnya fi qurrasatin. Qurrasa itu buku tulis atau buku saku, buku kecil. Ai kitab makan badag, ai qurrasa mah buku saku. Sama yang dia beri judul buzuh. Nan buzuh? Falamma ra'al qamara bazighan. Nan bazighan? Terbit. Terbitnya hilal. Non hilal? Bulan sabit. Fil khisalil muqtadiyah, tentang sifat-sifat yang memastikan lidzilal naungan, perlindungan. Ceklah di Google, ya. Wuzuhul hilal fil khisalil muqtadiyah lidzilal. Kalau di Samilah jarang semua ada, yang lengkap itu Google, ya. Loba amal soleh nanti jadi amal soleh Google. Cari naskah saya pun di website atau kadang teu kapanggih. Ketik na Google kapanggih, canggih Google. Jadi kalau di website kadang harus didaftarkan dulu, tidak otomatis. Tapi seringnya otomatis juga. Tapi karena Google mah kapanggih yang lebih detail, gitu, lebih loba, canggih Google. Kitab-kitab pun kalau mencari, carinya di Google itu lebih lengkap. Tinggal download, yang tinggal dibaca. Download Google, download itu bisa macam. Baik, selanjutnya hadis yang kedua,
Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yufsala bainan nas. Kullu mri'in setiap orang fi dhilli ada dalam perlindungan shadaqatihi sedekahnya hatta sehingga yufsala diputuskan yaumal fasl ya, bainan nas di antara orang-orang. Yaumul fasl itu kan diputuskan siapa yang nanti masuk surga dan siapa yang nanti masuk neraka. Keputusannya sudah inkrah dalam pengadilan. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkannya. Ini hadis menguatkan yang tadi ya. Jadi yang dimaksud naungan itu sebelum ke hisab, ketika dibangkitkan di padang mahsyar ya. Yang wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Surat Thaha. Mereka bertanya, "Ma cenah gunung naeuh?" Itu ketika dikumpulkan ya di padang mahsyar. Katakan faqul yang sifuha rabbi nasfa, Allah meratakannya ya. Fayadharuha qa'an fanturata safsafa, datar. La tarofiya iwajan, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang tegak, tidak ada lembah, tidak ada gunung, pasir, gunung, datar we. Jadi itu bulat pada masa membumi rata, atau mungkin bisa juga bulat dengan kanyatana rata, datar, tidak ada gunung, tidak ada lembah. Nah, pada saat itulah sodakoh seseorang menaunginya seperti tadi, bisa naungan dalam pengertian dia tidak panas, bisa juga dia dijaga dari kesusahan pada hari itu. Nah, ini di sini ada keterangannya. Wa Uqbah bin Amir qala radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli shadaqati ai yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ammu min shadaqatihil wajibati wan nafilati, mencakup sedekahnya yang wajib dan sedekah yang sunat. Fihi hathun ala shadaqati wa amma kaunuhu fi dhilliha fayahtamilul haqiqata wa annaha ta'ti a'yanus shadaqati fatadfa'u anhu hurras syamsi awil muradu fi kanafiha wa himayatiha. Fihi hathun, apa hathun? Anjuran ala shadaqati, untuk sedekah. Wa amma, dan adapun kaunuhu, keadaannya, fi dhilliha, dalam naungannya, fayahtamilu, yahtamilu teh mungkin, ihtimal teh mungkin, al haqiqata, makna hakiki, makna sebenarnya, seperti yang tadi dijelaskan, bisa makna hakiki, bisa makna kiasan. Wa annaha, dan bahwasanya tati
datang. A'yan, apa a'yan? Lau balaghat dunubuka uyunas sama, a'yanas sama, awan. A'yan itu awan. Awan-awan sodakoh. Di sodakoh itu nanti dalam wujud awan yang menaungi. Fatadfa'u anhu, maka melindungi darinya hurras syamsi, panasnya matahari. Karena nanti ada matahari pada hari kiamat, ya, seperti tadi hadisnya. Meskipun sudah digulung, sudah dihancurkan, kan diganti lagi. Awil muradu, atau yang dimaksud fi kanafiha, dalam dekapannya, dalam rangkulannya, wa himayatiha, dan perlindungannya. Jadi maksud dilli sodakotihi itu nanti dia didekatkan karena sodakohnya dengan Allah. Ulaikal muqarrabun, ya. Atau dilindungi oleh Allah. Wa min fawaidi sodakotin nafli, selain yang sudah dijelaskan, annaha takunu tawfiyatan li sodakotil fardi in wujidat fil akhirati naqisatun kama akhrajahul hakimu fil kuna min hadits Ibnu Umar wa fihi wanzuru fi zakati abdi fa in kana dayya minha syai'an fanzuru hal tajiduna li abdi nafilatan min shadaqatin litatimmu biha ma naqasa minaz zakati fayughadu dzalika ala faraidillahi wa dzalika bi rahmatillahi wa adlihi. Dan di antara faidah sedekah sunat keadaannya taufiyah. Apa taufiyah? Waliyuwaffiyahum ujurahum waliyuwaffiyahum a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, menyempurnakan. Wafa yuwaffi taufiyatan. Wafat, kenapa disebut wafat? Geus sampurna. Jadi mun aya nu tabrakan budak keneh mau, aduh cenah karunya pondok umur teu. Sakitu memang umurna. Wafat geus sampurna. Untuk sedekah wajib jika ditemukan di akhirat naqisoh, naon naqis? Kurang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Kuna. Al-Kuna itu tentang kunyah. Dari hadis Ibnu Umar, di sana isinya, lihatlah oleh kalian dalam zakat tambahku. Jika ya doya, apa doya? Menyia-nyiakan, menelantarkan darinya syai'an, sedikit saja. Aya ngahaja zakat menghajat ke dilunasan, kuduna zakat nanti 2 juta, mayarangan 1,5 juta. Fanduru, maka lihatlah oleh kalian malaikat, hal tajiduna, apakah kalian menemukan di abdi, milik hambaku itu, nafilatan amal sunat, min sodakotin, dari sodakoh, litatimmu, hendaklah kalian menyempurnakan biha dengannya, mana kosong minaz zakat, zakat yang kurangnya. Ini dalam semua amal, ya, dalam fadilah amal sunat kan begini semua. Jadi nanti lihatlah amal sunat untuk menambah semua amal wajib sanes
cakat naunggul saumna, sholatnya juga sama. Maka diambillah itu untuk amal-amal fardu dari Allah, dan itu berkat rahmat Allah dan keadilannya. Ya, cukup dulu hadis. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Bebas.